Hai guys, ketemu lagi. Maaf sebelumnya saya tidak mengupdate berita-berita terbaru lagi. Namun saat ini saya akan memulainya lagi, melanjutkan berita-berita terbaru tiap hari yang terjadi di luar negeri, yang terjadi di Amerika, Eropa, semuanya di luar negeri di sana. Dan sekarang ini saya mengambil berita, mungkin berita tidak terbaru sih sebenarnya, tapi ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman berita terbaru ini yang sangat disayangkan terjadi Kongo, yang dimana konflik pecah di Kongo, 70 orang Kristen dipenggal di gereja. Ya, dari artikel ini dari sindonews.com, yang dimana artikel ditulis hari Jumat 21 Februari 2025. Kinshasa, sebanyak 70 orang Kristen ditemukan tewas setelah dieksekusi dipenggal di sebuah gereja di Republik Demokratik Kongo, DRC, yang dilanda konflik. Menurut Open Borders, kelompok pembela komunitas Kristen yang teraniaya mengatakan 70 jasad yang dipenggal ditemukan di sebuah gereja Protestan di kota Kasanga, di wilayah Lubero, di provinsi Kivu Utara menjelang akhir pekan lalu. Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas kekejaman tersebut, tetapi Open Doors dan beberapa organisasi lain menuduh pasukan Demokratik Sekutu ADF sebagai pelaku pembantaian tersebut dengan mengutip sumber lapangan. Para korban yang diduga telah disandra beberapa hari sebelum mereka dibunuh. Jadi sebelum mereka dibunuh, mereka ditahan, disandra. Administrator militer wilayah Lubero, Alain Kiwewa, mengatakan bahwa dia sedang menyelidiki insiden itu. Menurut laporan kantor berita agensi De Presse Africaine, maaf kalau ejaannya salah, hari Jumat tanggal 21 yang kedua, sumber-sumber lokal menduga ADF, sebuah kelompok Islamis asal Uganda yang berafiliasi dengan ISIS, serta kelompok-kelompok bersenjata lokal bertanggung jawab atas pembantaian itu. Kelompok-kelompok ini telah mempertahankan iklim teror di wilayah itu selama beberapa bulan. Imbu laporan tersebut. Menurut laporan tersebut, para korban yang telah diikat dan dieksekusi telah diculik pada 12 Februari. Aktivitas anti-aborsi konservatif Amerika, Lila Rose, memposting di X, mengerikan, 70 orang Kristen dipenggal secara brutal oleh kelompok Islamis di dalam sebuah gereja di Republik Demokratik Kongo. Di mana kemarahan media? Ditanyanya. Berdoalah untuk orang Kristen yang teraniaya. Ini banyak akun-akun yang ada di akun X atau Twitter, yang dimana mereka mempertanyakan kenapa ini terjadi dan mempertanyakan kenapa berita ini tidak disampaikan atau tidak diberitakan oleh mainstream media seperti mungkin channel yang di luar, mungkin bccnews.com atau CNN News. Mereka tidak menyampaikan, mainstream media yang di luar sana tidak menyampaikan berita ini. Dan juga ini ada juga dari Labs of TikTok. Nah, kita akan lihat postingan dari akun X ini. Pakar hukum Open Doors untuk pekerjaan di Afrika Sub-Sahara, John Samuel berkata, Open Doors mengutuk sekeras tindakan kekerasan keji terhadap warga sipil ini dan menyuruhkan kepada masyarakat sipil, pemerintah, dan organisasi internasional untuk memprioritaskan perlindungan warga sipil di DRC Timur, tempat kelompok bersenjata seperti ADF beroperasi. Seorang penatua komunitas evangelis di Afrika Tengah berkata, kami tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana berdoa. Sudah terlalu banyak pembantaian, semoga kehendak Tuhan terjadi. DRC telah berada dalam kondisi perang dan konflik yang hampir terus-menerus selama lebih dari 3 dekade. Tetapi kekerasan telah meningkat baru-baru ini, khususnya dengan kemajuan gerakan 23 Maret M23 yang telah merebut lokasi-lokasi strategis termasuk kota Goma dan Bukavu. ADF adalah kelompok pemberontak lain yang terlibat dalam kekerasan tersebut. Salah satu alasan pasukan Uganda baru-baru ini dikerahkan ke Kongo Timur untuk membantu pasukan Kongo.
Jadi itu demikian artikel yang ditulis oleh sindonews.com. Ini banyak akun-akun Twitter yang mengatakan kenapa berita ini tidak disampaikan oleh mainstream media yang lain. Seperti kita bisa lihat, bisa mencari di pencarian X atau Twitter ini, saya tulis Kongo beheaded atau Kongo dipenggal. Kita lihat akun-akun apa aja yang memberitakan berita ini. Seperti ini akun dari I mean there over I am. Ini kebanyakannya bukan akun dari mainstream media yang di luar sana, tapi akun-akun X pribadi yang menyampaikan. Seperti ini juga Lips of TikTok. Pokoknya akun-akun right wing yang di Twitter yang menyampaikan berita ini kebanyakan seperti ini. Ya juga akun-akun Kristen atau Katolik yang menyampaikan berita-berita ini jarang yang terlihat akun dari mainstream media. Ini juga dari Vice Grade 24. Kebanyakan dari akun-akun pribadi, jurnalis pribadi yang dari Twitter yang menyampaikan berita ini. Jadi dari End of Darkness, End of Darkness mengatakan akun postingan ini tidak ada satupun media arus utama mengangkat berita bahwa 70 orang Kristen diikat oleh kelompok Islam dan dipenggal di Kongo. Jadi ini mereka bertanya kenapa mainstream media atau media-media besar di luar negeri atau di Amerika atau Eropa tidak menyampaikan berita ini. Sungguh sangat menyayangkan, mungkin karena ya kita tidak tahu, mungkin karena konflik ini korbannya orang Afrika jadi mereka tidak menyampaikan, atau mungkin karena korbannya orang Kristen yang melakukannya itu organisasi teroris Islam. Nah, ini cuma yang pertama media sosial mainstream media yang saya lihat ini dari Breaking 911 pertama yang menyampaikan berita ini. Pokoknya hampir tidak ada mainstream media yang menyampaikan berita ini. Kita juga bisa lihat di Google, kita bisa mencari di Google. Bisa menulis di Google 70 people beheaded in Congo. Yang menyampaikan berita ini hanya kebanyakan dari website Kristen atau website yang tidak terlalu besar. Juga ini NGC Fides, Agency Fides, Open Doors UK and Ireland. Hanya website kecil yang menyampaikan website berita yang kecil, dan juga website Kristen yang kayak Church in Need, Catholic Herald, Min. Nah, ini media pertama yang saya lihat, media besar, yaitu Fox News yang menyampaikan berita ini. Pokoknya kebanyakan dan juga Newsweek. Nah, dua yang di luar sana menyampaikan berita ini. Kayak kebanyakan website dari Kristen dan juga Katolik. Ini kita bisa lihat, kita akan melihat hasil dari Google yang saya cari di dalam bahasa Indonesia. Kita lihat. Ini juga Sindonews International menyampaikan berita ini yang kita baca dari Sindonews tadi. Ini jadi Kompas, mainstream media 1 di Indonesia yang menyampaikan berita ini. Setelah itu tidak ada lagi. Yang kebanyakan di media sosial seperti Instagram yang mereka mendapat berita-berita seperti ini, dan juga dari Facebook, dari Tempo juga, mainstream media juga sih. Jadi tidak terlalu banyak berita yang kita dapati dari mainstream media, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kita tidak tahu kenapa mereka tidak menyampaikan berita ini. Jadi semoga kita bisa berharap konflik ini bisa selesai
dengan cepat dan mereka bisa damai. Kita tak tahu sih sebenarnya berapa lama akan terjadi. Nah, itu demikian berita yang saya sampaikan pada saat ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.